Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih bersama kami di channel Ustadz Demokrasi. Tema kita kali ini adalah akan membahas berkaitan soal Pilpres 2024 dan bangunan dinasti politik yang akan menyamai atau menyerupai dengan dinasti politik di Filipina. Pemungutan suara sisa beberapa hari lagi. Berbagai lembaga survei sudah merilis hasil surveinya siapa kandidat yang paling terkuat. Ada yang menyebut Pilpres ke depan dipastikan 2 putaran, bahkan ada yang coba menggaungkan itu cukup 1 putaran saja karena ada kandidat yang sudah cukup kuat. Kita tidak akan membahas soal hasil survei tersebut, tapi kita akan membahas soal, sekali lagi sesuai temanya, adalah bangunan dinasti politik yang mirip dengan Filipina. Demokrasi kita sekarang ini tidak bisa dibantah bahwa sedang terus bergerak mundur. Bahkan ada yang menyebut sudah di tepi jurang. Kalau kita sedikit lengah saja atau sedikit lambat mengambil sikap, maka itu artinya negara kita sedang berada dalam posisi demokrasinya sedang sangat terancam. Kita dalam sekarat itu. Pilpres sesungguhnya adalah bagian dari sebuah tahapan, sebuah media untuk mencoba mengelaborasi, merecovery demokrasi kita yang belakangan ini sedang terancam. Sayang sekali, Pilpres kita pun ternyata sekarang ini sedang dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pelakunya tidak jauh-jauh, bukan dari negara asing, tapi sesama warga negara plus 62. Dan sekarang ini kebetulan sedang berkuasa dan ada keinginan, ada ambisi bagaimana kekuasaan itu tetap bertahan pada dirinya atau setidak-tidaknya tidak berpindah kepada keluarga yang lain. Maka kemudian segala cara dilakukan sehingga kemudian membangun yang kita sebut namanya dinasti politik atau nepotisme kekuasaan. Hal yang paling ironi adalah karena ambisi kekuasaan itu ternyata mendapat sokongan dari berbagai pihak. Di sana ada elit partai politik, ada elit politisi yang sangat hebat, yang kita tahu politisi senior, hebat, dan bahkan selama ini memiliki kaliber di publik yang sangat mumpuni. Bukan hanya seorang politisi, tapi ada juga dalamnya adalah dari kaum terpelajar, akademisi, kaum intelektual. Bahkan sehari-harinya banyak berkhotbah tentang demokrasi, tentang bahaya dinasti politik, tapi pada Pilpres kali ini justru masuk dalam gerbong kekuasaan sekarang yang coba melanggengkan dinasti politik ini. Walau. Semoga dugaan saya hari ini itu salah. Jujur saja, hari ini, bahkan sampai detik ini, saya sendiri belum menemukan satu jawaban yang bisa diterima akal sehat. Kira-kira apa sesungguhnya argumentasi yang saya sebutkan tadi, para politisi senior, para politisi hebat tersebut, termasuk kaum terpelajar itu kemudian justru memberikan sokongan dukungan yang begitu kuat supaya akhirnya bisa melanggengkan tumbuhnya dinasti politik di Indonesia. Bahkan kalau kita buka latar belakang orang-orang ini, mereka lah yang dulu justru sangat getol melakukan menumbangkan Soeharto, karena di sana adalah Soeharto salah satu tuduhannya selain korupsi juga adalah karena mencoba membangun dinasti politik. Walau. Tapi sekali lagi sederhananya adalah apa kira-kira, pertanyaan sederhananya adalah apa sesungguhnya kelebihan dari Gibran sampai kemudian para elit-elit semua ini, elit-elit politisi dan akademisi intelektual itu tiba-tiba beralih mendukung Gibran selain dengan alasan karena anaknya Presiden Joko Widodo. Mohon maaf, saya tidak meragukan soal kapasitas Gibran. Dan memang tidak elok untuk coba kita sandingkan pengetahuan Gibran dengan Prof. Mahfud atau dengan Caimin yang tentu jauh lebih dari sisi pengalaman dan macam-macam. Meskipun memang menjadi pantas kita mencoba membandingkan kalau kita sorot dalam posisi sama-sama cawapres. Tapi dari segi umur itu rasa-rasanya menjadi tidak elok. Gibran hanya bisa coba kita sandingkan dengan seumuran beliau
Dan kalaupun ada lebih pengetahuannya Gibran, ada lebih pengalamannya, itulah bonus di mana dia memiliki lebih daripada seumuran dia. Bagi saya pribadi, Gibran tetap adalah dalam definisi politik yang saya pahami untuk Pilpres ini, Gibran sesungguhnya adalah tetap anak di bawah umur secara konstitusi. Karena aturan untuk maju cawapres atau capres adalah tetap disebutkan dalam konstitusi itu minimal 40 tahun. Hanya saja Mahkamah Konstitusi membuka celah dengan menambah norma yang sesungguhnya bukan kewenangannya gitu ya. Menambah norma bahwa seseorang yang kebetulan atau seseorang yang sudah atau sedang menjabat kepala daerah dan dipilih langsung oleh rakyat itu bisa maju sebagai capres atau cawapres. Dan itulah kemudian menjadi alasan Gibran maju menjadi cawapres paket dengan Prabowo. Tapi bukan berarti bahwa Gibran sudah melebihi umurnya 40 tahun. Bukan. Ingat, secara umur, kuantiti tetap dia di bawah umur. Hanya saja ada pengecualian karena yang bersangkutan dianggap sudah berpengalaman. Karena sekarang ini sudah menjabat wali kota di Solo. Itulah kemudian saya tetap menganggap pada posisi. Jadi bukan soal kapasitas yang kita ragukan, tapi soal adalah bagaimana dinastinya. Kalau kita bicara dinasti itu adalah kalau pernah dulu ada di Undang-Undang Pilkada memberikan batasan kiri, kanan, atas bawah harus ada jeda 5 tahun selanjutnya. Tapi meskipun undang-undang itu sudah dicabut, tapi paling tidak bahwa definisi dinasti itu pernah diatur dalam konstitusi kita. Karena ada kesadaran bahwa dinasti politik itu sangat berbahaya. Nah, teman-teman sekalian, kembali ke tema tadi soal bangunan dinasti politik mirip dengan Filipina. Saya sesungguhnya pernah berdiskusi, kebetulan pernah bertemu dan berdiskusi dengan Prof. Marcus Mitchell. Itu adalah seorang ilmuwan politik dari Australia yang kemudian membahas, secara singkat kita membahas tentang bahaya dinasti politik yang terjadi di Indonesia. Dan dalam diskusi tergambar bahwa sesungguhnya sekarang ini di negara-negara yang demokratis, salah satu ancaman yang serius memang dihadapi adalah kembali tumbuhnya dinasti politik. Indonesia disebutkan bahwa pada saat itu Prof. Mitchell menyebut bahwa Indonesia itu belum sama dengan Filipina. Masih lebih parah Filipina. Meskipun dalam posisi yang sudah sangat mengkhawatirkan mendekati Filipina. Dan hasil studi kami sendiri di lembaga ASA itu kemudian menunjukkan bahwa memang sesungguhnya ada beberapa praktek kemiripan yang sangat hampir mirip 100% dengan gaya politik Filipina sekarang ini untuk membangkitkan dinasti politik itu. Teman-teman sekalian, kita coba potret misalnya Pilpres khusus 2024 ini yang dekat kita gitu ya. Coba kita potret bahwa kenapa kami menyimpulkan bahwa hasil pemilu 2024 nanti kalau kita tidak hati-hati itu akan melahirkan bangunan dinasti politik mirip dengan Filipina. Teman-teman sekalian, coba kita lihat apa indikator sampai kemudian kita menyebut bahwa bangunan dinasti politik di Filipina itu benar-benar hampir mirip di Indonesia. Misalnya, pendekatan pertama adalah dari sisi karir orang-orang yang mencoba membangun dinasti politik itu. Yang bisa kita potret yang sekarang ini saja. Misalnya kembalinya berkuasa, yaitu adalah Ferdinand Marcos Jr. atau Bongbong Marcos gitu ya. Berpaket dengan Sara Duterte. Sara Duterte ini adalah anak dari presiden sebelumnya yaitu adalah Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte itu berkuasa, sebelum berkuasa menjadi presiden di Filipina, itu karirnya hampir sama sesungguhnya, bahkan bisa dikalahkan yaitu adalah mirip karirnya dengan perjalanan karir dari Presiden Joko Widodo. Rodrigo Duterte itu sebelumnya adalah wakil wali kota. Oke? Saya ulangi, Rodrigo Duterte adalah sebelumnya menjadi presiden itu menjabat sebagai wakil wali kota. Dan kemudian naik menjadi wali kota. Bedanya dengan Jokowi adalah Jokowi itu menjadi wali kota, lalu kemudian naik menjadi gubernur, lalu kemudian naik menjadi presiden. Rodrigo Duterte di sebelum akhir masa jabatannya, sebelum akhir berkuasa, karena tidak bisa lagi maju karena juga ada pembatasan konstitusi di Filipina, itu mereka sudah mempersiapkan putri sulungnya namanya Sara Duterte. Yang pada saat itu juga adalah memasukkan, jadi mencoba mempersiapkan putrinya dengan maju sebagai wali kota di Davao di Filipina. Sara Duterte pada saat itu di tahun 2016 itu kemudian terpilih wali kota. Oke? Hampir sama. Jadi dari wakil wali kota kemudian naik jadi presiden, lalu kemudian naik jadi wali kota lalu menjadi presiden gitu ya. Jokowi dari wali kota naik kemudian jadi gubernur jadi presiden. Rodrigo Duterte
sebelum akhir masa jabatannya kemudian mempersiapkan putrinya untuk menggantikan mereka nanti di tampuk pemerintahan. Dengan cara yang dilakukan tahap pertama adalah membawa anaknya, itu adalah mendorong anaknya masuk ikut berkompetisi di wali kota, dan saat itu kemudian menang, meraih suara terbesar, dan itu kemudian memenangkan pertarungan di tahun 2016. Hal yang sama juga dilakukan adalah Joko Widodo. Di tahun 2019, Pilkada 2019, juga mendorong putra sulungnya, jadi bukan putri ya, putra sulungnya yaitu adalah Gibran masuk bertarung di Pilkada Wali Kota Solo dan memenangkan pertarungan itu 80%. Meski banyak menyebut bahwa memang lawannya disiapkan macam-macam, itu terlepas. Tapi kita lihat proses kemiripan-kemiripan itu kita lihat adalah di Filipina itu presidennya mempersiapkan juga dengan anaknya masuk ke wali kota, lalu kemudian di Indonesia itu Jokowi juga mempersiapkan Gibran ini. Jadi karir antara Sara Duterte dengan Gibran ini mirip betul. Nah, pasca ketika ingin pemilu, Duterte tidak bisa lagi maju. Rodrigo Duterte tidak bisa maju karena konstitusi, sama dengan Jokowi tidak bisa maju karena terhalang konstitusi. Maka anaknya yaitu adalah Sara Duterte didorong maju untuk kemudian menjadi bertarung wakil presiden di tahun 2022 dan memenangkan pertarungan tersebut, di mana presidennya adalah yang terpilih Ferdinand Marcos Jr. Oke, anak dari Marcos. Kita tahu pimpinan yang otoriter di Filipina pada saat itu. Jadi mereka kemudian berpaket dan memenangkan. Jadi Sara Duterte sekarang ini adalah itu menjadi wakil presiden di Filipina. Gibran sekarang ini sedang diusung berbagai partai politik dan tentu dapat sokongan dari orang tuanya, yaitu adalah Presiden Joko Widodo untuk ikut bertarung memenangkan pertarungan di Pilpres tanggal 14 Februari 2024 nanti. Apakah berhasil? Walau alam. Tapi seperti itulah. Gibran berpaket, nah ingat, kalau Sara Duterte berpaket dengan Ferdinand Marcos Jr., maka anak dari Presiden Marcos pada saat itu yang otoritarian gitu ya. Gibran sekarang berpaket dengan Prabowo Subianto. Yang kita tahu adalah mantan menantu dari Presiden Soeharto yang digulingkan pada tahun 1998 gerakan reformasi Pilpres karena dianggap otoritarian, membangun dinasti politik. Walau alam, apakah ini kebetulan saja atau ada memang rekayasanya sama, kita tidak tahu. Tapi dari sisi proses bangunan perjalanan karir rasanya sangat mirip. Dalam politik kita tidak mengenal ada teori kebetulan, tapi selalu ada desain yang sama. Apalagi kalau kita coba agak ke dalam, model kampanyenya banyak yang menyebut juga memang mirip. Walau alam, teman-teman sekalian, itu adalah potret kenapa kita menyimpulkan bahwa bangunan dinasti politik di Filipina nanti hasilnya kalau tidak hati-hati akan sama dengan politik di Indonesia, sama dengan di Filipina. Sekarang ini adalah menjadi penting karena waktu semakin dekat adalah bagaimana mengedukasi publik untuk kemudian meletakkan bahwa apa sesungguhnya bahaya dari dinasti politik. Apa sesungguhnya bahaya dari nepotisme kekuasaan. Betul bahwa gerakan reformasi tahun 1998 gitu ya, itu kemudian salah satu argumentasinya menjatuhkan Soeharto adalah karena isu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu adalah jargon pada saat itu. Dan tentu siapapun yang meletakkan, yang kembali membangunkan dinasti politik itu melanggar konstitusi. Tapi itu adalah normatifnya. Yang harus kita yakinkan publik adalah bahwa bahaya dinasti politik itu adalah karena di dalamnya selalu mengikut varian, yaitu adalah pemerintahan potensial korup dan potensial menjadi anarkis dan potensial menjadi otoritarian. Saya kira itu teman-teman sekalian, kenapa kita menyimpulkan bahwa Pilpres sekarang ini itu dalam posisi yang sangat mengkhawatirkan, bisa melahirkan dinasti politik yang mirip dengan negara Filipina. Walau alam, yang pasti setiap warga negara bertanggung jawab menyelamatkan bangsanya. Semua warga negara, yang pasti semua warga negara punya hak menentukan pilihannya. Anda pilih nomor 1, Anda pilih nomor 2, Anda pilih nomor 3, terserah saja. Yang menjadi penting adalah bagaimana ada pertanggungjawaban moral untuk meletakkan bahwa pemilu dilakukan adalah bagian dari proses referendum rakyat menentukan pemimpinnya untuk membawa bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini adalah menyelamatkan bangsa kita tidak terpuruk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.